Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang cara mencari settingan murai batu dubur putih. Murai batu dubur putih ini apakah sulit disetting atau memang mitosnya burung ini gimana ya, untuk mencari settingannya itu agak sulit? Apakah benar demikian? Dari pengalaman saya untuk menceting burung murai batu dubur putih, memang ini agak sedikit rumit dan prosesnya itu begitu panjang. Tetapi saya bahas dulu murai batu dubur putih ini, nggak tahu ini atau gennya atau gimana, yang jelas duburnya itu putih. Bisa saja terjadi silangan antara murai batu misalkan Medan sama apa gitu, waktu di hutan atau gimana, atau proses penjodohan. Murai batu ini di atas duburnya putih, ada yang putihnya semu, ada yang putihnya sedikit, ada pun yang putihnya banyak. Memang prosesnya saya memakan waktu yang begitu panjang untuk men-setting burung ini. Mungkin settingan ini bisa cocok buat teman-teman, murai teman-teman, ataupun bisa tidak, karena setiap dubur putih itu juga beda-beda karakter maupun cara settingnya. Awal saya dapat murai dubur putih ini belum berkicau dan ya, tapi sudah semi tidak terlalu giras. Waktu itu saya dapat burung pastol sekitar usia ya 8 bulan 9 bulan ini. Jadi burung ini memang semi dan berkicau pun jarang sekali. Belum saya setting, kemudian saya menerapkan dari mulai penjemuran. Memang untuk terapi ini memang ya agak sulit teman-teman. Saya terapkan penjemuran itu memang lama. Mungkin bagi teman-teman belum tentu cocok buat burungnya. Saya katakan demikian ya karena seperti ini saya menerapkan. Saya memberi jangkrik yaitu porsi 10 pagi 10 sore. Dan ini saya ablak di rumah, harian saya ablak. Saya tidak memfokuskan untuk settingan dulu. Saya fokus untuk terapi gimana burung ini agar mental maupun daya tahan tubuhnya berkicau ini kuat dan nantinya mudah disetting. Penjemuran saya mulai pagi, saya embunkan dulu ya. Saya embunkan pagi sekitar jam 6 seperti biasa saya keluarkan, baru nanti setengah 8 atau jam 8 sudah mulai saya jemur. Waktu pengembunan saya di tempat teduh, jadi tidak ada kena sinar matahari. Terus baru sekitar jam 8-an mulai saya jemur dengan ablak. Jemur ablak dan tangkringan cuma satu. Saya terapkan sekitar jam 8, 9, 10, kadang ini 2,5 jam sampai kadang 3 jam. Tapi juga ini versi saya teman-teman. Kalau teman-teman punya ya harus hati-hati, lihat kondisi burungnya. Apakah burung fit atau sehat atau enggak. Jadi saat penjemuran ini memang harus teliti. Saya jemur sekitar 2,5 jam. Harian seperti itu. Saya mandikan ini pun jarang. Kadang 2 minggu sekali, kadang 1 minggu sekali. Pokoknya saya fokus pada pemberian penjemuran dan pemberian EF aja. Jangkrik itu tadi 10 dan kroto saya beri setiap hari tapi sedikit. Sekitar 1 sendok teh, kadang saya setengah sendok teh.
Jadi waktu itu saya tidak mengukur porsi untuk krotonya. Saya setengah sendok, kadang 1 sendok teh ya. Itu setiap hari saya berikan dengan durasi penjemuran seperti itu. Dan paling istirahat penjemuran seminggu aja. Jadi Senin sampai Sabtu ini saya jemur terus. Terus itu berlangsung sampai sekitar berapa ya, 4 bulan lebih itu. 4 bulan lebih terus saya jemur setiap hari cai, tapi kadang kalau kondisinya kurang bagus ya, burung kurang fit, saya tidak jemur, terus saya rutinkan. Setelah itu saya coba burung ini tetap settingan seperti biasa, seperti tadi kroto setiap hari. Nanti mau mau lomba saya datar aja tanpa ada kenaikan atau pemberian jangkrik yang berlebih H-1, H-2 atau H-3 tanpa itu. Jadi setelah nanti saya lombakan, saya pertama kali itu saya beri kroto 2 sendok. Jadi jangkrik tetap 10, kroto 2 sendok. Tapi ini belum juga mau jalan burung ini. Saya terapkan lagi sistem lain, tapi penjemuran tetap saya jemur. Terus mandi ya dikurangi, saya seminggu sekali atau kadang 2 kali. Baru saya rawat lagi mulai 2 minggu. 2 minggu saya coba, tetap tidak jalan dia. Bunyi di bawah tapi di atas tidak jalan. Akhirnya saya terapkan, belum saya lombakan, saya hentikan lomba dulu. Saya hentikan lomba, cuma rawatan saya ganti. Rawatan saya ganti, saya umbar tiap hari. Tiap hari saya umbar dengan saya gebah, tapi burung ini tidak nabrak kawat ya. Saat saya gebah atau obyek itu, dia cuma antar tangkringan. Kemudian saya rutinkan umbar ini sekitar pertama 50 putaran. Kalau sudah capek ya sudah, saya hentikan. Besoknya saya tambah durasi sampai sekitar 150 putaran. Dengan panjang umbaran itu sekitar 4 meter. Setiap hari saya terapkan seperti itu. Saya gebah sedikit ya sudah, saya gebah, saya kembalikan ke dalam rumah, tapi ini tanpa penjemuran sama sekali. Tanpa penjemuran sama sekali, hanya saya gebah, saya umbar. Setelah itu ya sudah masuk rumah, jam 9 saya kerodong total. Sore seperti biasa saya beri pakan kerodong lagi tanpa mandi. 1 minggu saya terapkan tetap tanpa mandi. Tanpa mandi seperti itu, dan kroto tetap tadi setiap hari itu sedikit. Jadi setengah sendok sampai 1 sendok. Akhirnya jangkrik saya turunkan jadi 7 pagi 7 sore. Saya terus seperti itu sekitar 3 minggu. 3 minggu baru saya coba di lapangan. Dicoba di lapangan, ini burung sudah mulai jalan. Tapi settingannya saat di lapangan, jangkrik saya beri tetap 7, dan kroto mau berangkat. Pokoknya misalkan lombanya sore, kita berangkat jam 3 ya. Jam 3 berangkat dari rumah misalnya. Itu jadi mulai jam 2 jam sebelum lomba itu, saya beri jangkrik langsung plus kroto. Krotonya sekitar 2 sendok sampai 3 sendok. Kadang di lapangan ini belum habis. Saya coba seperti itu. Akhirnya burung ini mau jalan. Mau jalan ini tanpa jemur, tanpa mandinya cuma seminggu sekali, tanpa jemur tadi, tapi digebah, diumbar. Jadi waktu itu kira-kira ya 3 hari sebelum lomba itu gebah atau umbaran saya hentikan, cuma full kerodong aja. Yaitu mulai jalan dia, tapi jalannya di lapangan itu di bawah sudah mulai bunyi,
Tetapi di gantangan itu dia hanya main setengah saja. Di awal sampai akhirnya dia di belakangnya itu berhenti atau istilahnya diam atau ngetem, kadang loncat-loncat. Memang perubahan ini sangat sulit ya untuk mulai sebenarnya settingannya hampir sama, cuma mengkondisikan burung ini loh. Burung ini agar vektor dan sebagainya. Dan akhirnya tetap tidak bisa juga. Tidak bisa, tetap di belakangnya dia ngetem. Jangkrik tetap tidak saya naikkan juga. Saya coba lagi. 2 minggu saya coba lagi, jangkrik saya naikkan H-1 sore. Itu jangkrik saya beri 20 ekor. 20 ekor jangkrik. Tetapi settingannya tetap proto tiap hari, paginya tadi, terus sorenya, misalkan lombanya Minggu, Sabtu sore ini jangkrik saya naikkan sampai 20 ekor. Baru setelah itu besok kembali normal, 7 jangkriknya 7, proto tetap pagi, ada setengah sendok teh, terbaru berangkat saya beri 1 sendok makan. 1 sendok makan aja saya beri. Alhasil di lapangan kenapa? Burung ini hanya koar-koar di bawah saja. Malah koar-koar di bawah, tetapi begitu saya naikkan, burung ini hanya bunyi, loncat-loncat, bunyi, loncat-loncat kayak gitu. Bunyi, loncat-loncat. Memang rumit sekali menurut saya teman-teman. Terus setelah itu saya coba lagi, saya rawat, tapi ganti rawatan lagi. Rawatan saya yaitu tetap menggunakan kroto. Kroto memang saya gunakan tetap, tetapi ini umbar saya rubah jadi seminggu sekali. Kemudian saya sauna seminggu 3 kali. Jadi setiap Senin, Selasa, Rebu saya sauna, lainnya cuma istirahat. Baru sekali seminggu saya umbar, tanpa saya gebah, saya masukkan di dalam. Sekitar 3 jam baru saya masukkan. Harian saya ablak. Murai ini saya ablak tanpa kerodong, kecuali malam saja. Jadi setelah menjelang malam jam 5 saya kerodong kembali. Terus baru saya saya kerodong kembali. Terus baru besok ketemu besok lagi, ya seperti itu lagi. Harian diablak. Jadi sauna seminggu 3 kali. Saya terapkan ini selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, settingan seperti biasa, cuma jangkrik saya mau berangkat, saya beri cuma 5. Akhirnya kroto saya beri 2 sendok makan. Ya banyak, lumayan banyak. Begitu akhirnya ini burung ini mau tampil di lomba. Tidak cukup itu aja teman-teman. Maaf penjelasan saya ini terlalu panjang karena memang rumitnya seperti ini menurut saya. Setelah itu settingan seperti biasa, akhirnya jalan. Setiap lomba jalan, alhamdulillah jalan meskipun 1, kadang 2, kadang 3 tetap jalan. Ini saya tetap rutin seperti itu. Rutinnya gimana? Jadi sauna Senin, Selasa, Rebu, sampai Rebu itu saya sauna setengah jam sampai 1 jam kadang. Ya, tapi saya perhatikan air saya keluarkan dan resleting saya buka. Jadi seperti itu teman-teman. Terus ya sesuai, setiap mandi cuma seminggu sekali tapi pakai kurambah. Mandi saya rubah jadi setelah sauna. Setelah sauna saya buka, saya inginkan 10 menit baru saya mandikan. Ini memang sedikit rumit ya teman-teman. Terus baru saya lombakan seminggu sekali. Seminggu ini tiap minggu lomba dan lomba. Ya alhamdulillah. Terus dia dengan settingan itu dia jalan. Tapi ada beberapa setelah pemakaian ini 5 bulan, ini burung dengan settingan itu tidak tidak mau, kadang ngambek sebentar karena ya burung mau mabung.
itu hal lumrah. Tetapi settingan harian tetap seperti itu teman-teman. Dan setelah mabung saya setting, tetap saya menggunakan tambahan ulat Hongkong, jadi berubah settingannya. Berubah jadi krotonya saya beri pagi. Jadi pagi waktu itu saya beri settingan kayak tadi, jalannya kurang maksimal. Akhirnya kroto seru, misalkan minggu lomba, kroto saya beri pagi sekitar 1 sendok makan. Saya beri, terus baru berangkat lomba, jangkrik tetap 5, saya kasih ulat Hongkong 3. Nah, ini berubahnya di sini. Tapi untuk kroto saya beri tiap hari itu sedikit saja. Memang bingung saya menjelaskan karena ya prosesnya itu mencari settingan ini tidak mudah, dan semua dubur putih pun tidak sama, punya teman-teman sama punya saya. Jadi itu teman-teman, jadi ya sebenarnya waktu yang menjawab, karena ya perlu waktu yang tidak sedikit untuk menceting dubur putih. Teman-teman sering bertanya saya bingung harus mengasih solusi apa, karena ya settingannya, mencari settingannya itu harus kita terapi dulu kalau pribadi saya ya. Jadi jangan bingung, kadang burung dijemur sebentar baru dijemur 1 jam burung macet. Nah, itu sebenarnya biasa, nggak masalah, meskipun macet nanti 5 hari atau 1 minggu dia berkicau lagi. Tetapi kecuali burung ini stres karena jatuh, karena sakit, karena itu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman dari saya, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, atau teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda, silahkan dibagikan kepada teman-teman lainnya, bisa di kolom komentar atau di plafon lain juga bisa teman-teman. Jadi jika kurang jelas bisa hubungi WA saya yang ada di deskripsi, silahkan dilihat, mungkin cocok buat teman-teman. Saya tidak menjamin ini cocok buat murai teman-teman. Jadi itu teman-teman, memang dubur putih ini menurut saya dibilang mitos atau tidak ya nggak tahu ya, pokoknya seperti itu. Settingannya memang agak rumit dan kira harus mencarinya, betul-betul mencari. Tetapi jika burung ini sudah pas dan tampil, menurut saya sendiri ya, itu jauh lebih bagus burung ini. Cuma memang agak sulit, ada yang bisa menemukan, ada yang 7 bulan, ada setahun dan sebagainya, atau usia yang sudah mapan baru ketemu. Itu aja dari saya teman-teman, maaf jika kepanjangan dalam video ini. Ya memang membuat video itu kan harus menceritakan gimana kisahnya. Kalau singkat saya kira kurang efektif, karena settingannya itu memang ya rumit ya teman-teman. Ya terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.